Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Galuh, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ekonomi internasional dengan dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Kami dari kelompok 3 dengan saya Lita Dewi Agustiani dengan NIM 34032300034. Saya Lia Lisnawati dengan NIM 3403230006. Saya Dini Fitria Ramayanti dengan NIM 3403230040. Halo, perkenalkan nama saya Lia Lisnawati dengan NIM 3403230006 dari kelas Akuntansi Karyawan A. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu teori keunggulan mutlak atau teori absolute advantage menurut Adam Smith. Pengertian teori absolute advantage adalah yang analisisnya didasari pada variabel real, yaitu nilai suatu produk yang diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk, sehingga semakin banyak tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, maka nilai produk tersebut semakin mahal. Begitupun sebaliknya, jika semakin sedikit tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk, maka nilai produk tersebut semakin murah. Berdasarkan teori keunggulan absolut spesialisasi internasional yang akan mendorong masing-masing negara untuk memfokuskan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keunggulan yang dimiliki. Nah, di sini ada contoh data yang menunjukkan bahwa negara A dapat menghasilkan beras 40 kg per hari dan dapat menghasilkan barang elektronik 40 unit per hari. Sedangkan negara B dapat menghasilkan beras 30 kg per hari dan dapat menghasilkan barang elektronik 90 unit per hari. Dengan demikian, negara A memiliki keunggulan absolut dalam produksi beras karena jumlah jam kerja yang digunakannya lebih rendah dibanding jumlah jam kerja yang digunakan oleh negara B. Sedangkan negara B memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang elektronik karena jumlah jam kerja yang digunakan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang digunakan oleh negara A. Keunggulan absolut dibagi menjadi dua, yaitu keunggulan absolut alamiah dan keunggulan absolut yang diperkembangkan. Apa sih sebenarnya keunggulan absolut alamiah dan keunggulan absolut yang diperkembangkan itu? Keunggulan absolut alamiah yaitu keunggulan yang dimiliki suatu negara ketika negara tersebut memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sedangkan keunggulan absolut yang dapat dikembangkan yaitu keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara ketika negara tersebut dapat mengembangkan kemampuan ataupun kreativitas sehingga dapat dijualbelikan dan tidak dimiliki oleh suatu negara. Keunggulan absolut ini, asumsi yang dimiliki yaitu 1. Faktor produksi hanya melibatkan tenaga kerja. Kedua, kualitas yang dimiliki sama rata. 3. Biaya produksi yang diabaikan. Selain teori absolut, terdapat juga teori komparatif atau comparative advantage. Menurut David Ricardo, keunggulan komparatif ini yaitu keunggulan yang dihasilkan oleh suatu negara ketika negara tersebut menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang sangat rendah. Negara juga harus memperhatikan barang dan jasa yang diproduksi termasuk ke dalam comparative advantage atau tidak. Di dalam teori komparatif ini terbagi menjadi dua, yaitu 1. Barang dan jasa yang diproduksi hanya melibatkan 2 jenis dan 2 negara. Faktor yang kedua yaitu tidak adanya biaya transportasi. Contohnya, dari data tersebut, negara A memiliki keunggulan absolut atas
Dibandingkan dengan negara B, per jam, negara A dapat menghasilkan 40 kg beras dan 40 barang elektronik. Sedangkan untuk jumlah waktu yang sama, negara A hanya dapat memproduksi 90 kain dan 80 sepatu. Oleh karena itu, teori keunggulan absolut negara A dan negara B seharusnya tidak berdagang satu sama lain. Negara A memiliki keunggulan absolut atas kedua jenis produk, tapi jika tidak menggunakan keunggulan komparatif, kedua negara seharusnya berdagang. Kesimpulannya adalah teori perdagangan internasional terbagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak atau teori absolut. Menurut Adam Smith, yang kedua yaitu teori keunggulan mutlak, yaitu nilai suatu produk diukur dengan banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan, lalu spesialisasinya terbagi menjadi dua, yaitu keunggulan alamiah dan keunggulan yang diperkembangkan muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Sementara kita mesra-mesraannya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai teori klasik perdagangan internasional. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.